Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setelah Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara, sang raja kemudian memberikan kedudukan dan menjadi orang kepercayaannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Raja menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam seorang bendaharawan negerinya. Beliau diberi tugas mengurus hal-hal yang berkenaan dengan gudang penyimpanan makanan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa-masa 7 tahun pertama berlalu. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Nabi Yusuf alaihissalam bebas pergi kemana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu dan memperoleh kemuliaan dan kehormatan dari semua orang. Hingga suatu ketika, pertemuan dengan saudara-saudaranya pun terjadi. Kedatangan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir untuk menukar bahan makanan. Lantas, bagaimanakah kisah kelanjutan perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kedatangan saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk menukar bahan makanan. Hal itu berlangsung setelah terjadi masa-masa sulit yang melanda seluruh umat manusia di muka bumi. Pada saat itu, Yusuf alaihissalam berkedudukan sebagai penguasa yang mengurus dan menangani segala hal yang terjadi di negeri Mesir, baik menyangkut masalah duniawi maupun agama. Setelah mereka memasuki Mesir, Yusuf alaihissalam masih mengenali mereka, sedang mereka tidak mengenali Yusuf alaihissalam. Karena di dalam hati mereka tidak pernah menyangka kalau Nabi Yusuf akan memperoleh kedudukan yang terhormat seperti itu. Oleh karena itu, Yusuf alaihissalam mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenalinya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenalinya lagi kepadanya. Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, 'Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.' Mereka berkata, 'Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya.' Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, 'Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahui apabila telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi.'" Quran Surat Yusuf ayat 58-62. Dalam ayat tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam menyuruh para pekerjanya untuk menaruh barang-barang mereka yang dapat mereka tukarkan lagi dengan bahan makanan di masa mendatang, tanpa sepengetahuan mereka. Dalam hal ini, ada dua pendapat yang mengatakan, dengan hal itu Yusuf alaihissalam bertujuan agar mereka bisa kembali lagi kepadanya jika mereka menemukan barang-barang itu di rumah mereka. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa karena Yusuf alaihissalam merasa takut apabila mereka tidak mempunyai barang yang dapat ditukar dengan bahan makanan di masa mendatang. Kemudian Allah menceritakan peristiwa yang terjadi setelah kepulangan mereka kepada ayah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, mereka berkata, 'Wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya.' Yakub berkata, 'Bagaimana aku akan mempercayakan Benjamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.' Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, 'Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir.' Yakub berkata, 'Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh.
Setelah mereka mengucapkan sumpah, Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Dan Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah, tetapi hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Yusuf ayat 63-68. Nabi Yakub alaihissalam sangat dekat dan sayang kepada putranya, Bunyamin. Karena dari diri Bunyamin, dia dapat mencium aroma saudaranya, yaitu Yusuf alaihissalam, dan dapat pula menjadi hiburan baginya, bahkan menjadi gantinya. Nabi Yakub alaihissalam menegaskan keyakinan melalui ikrar janji dan benar-benar berhati-hati dalam melepas putranya, Bunyamin. Kalau bukan karena kebutuhannya dan keluarganya pada bahan makanan, niscaya Nabi Yakub alaihissalam tidak akan membiarkan Bunyamin pergi. Tetapi Allah menetapkan segala yang dikehendakinya. Dia maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Sahabat Muslim, demikianlah kisah pertemuan Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya yang dahulu berbuat jahat dengan membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.